Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Preldi Chandramurti, NIM 2105111395. Baiklah, di sini saya akan menjawab tugas UAS atletik. Baiklah, yang pertama, jelaskan cara pelaksanaan aba-aba start. Yang pertama, bersedia. Pada aba-aba ini, pelari telah menempati posisi start masing-masing. Kedua kaki berada pada balok tumpuan. Lutut menyentuh tanah. Telapak tangan dan jari terbuka menapak tanah. Pandangan atau kepala melihat ke depan dengan posisi rileks untuk memetakan jalur yang akan dilalui. Bernapas rileks dan konsentrasi pada tubuh. Yang kedua, siap pada aba-aba ini. Lutut dan pantat diangkat naik hingga setinggi bahu. Kepala menunduk agar tidak hilang keseimbangan. Atur pernapasan serileks mungkin. Konsentrasi terfokus pada aba-aba berikutnya. Ya, atau letusan pistol pada aba-aba ini. Pelari mulai menolakkan kaki dengan kekuatan penuh dan berlari dengan kecepatan penuh hingga menuju garis akhir atau finish. Posisi tubuh pada aba-aba ini adalah condong ke depan, tangan menekuk membentuk sudut 90 derajat dan berayun seirama dengan gerakan tubuh. Ayunan lengan ke belakang tak terlalu jauh melebihi pinggul belakang dan ayunan ke depan tak terlalu tinggi dan kepalan tangan hanya sebatas tinggi bahu. Yang kedua, jelaskan cara pelaksanaan lari estafet. Langkah-langkah dalam melakukan olahraga lari estafet diantara ialah pemain berdiri pada posisi yang telah ditentukan. Pelari pertama menggunakan start jongkok untuk melalui pertandingan yang mana posisi tangan si pemain harus berada di belakang garis start, serta tongkat juga tidak boleh menyentuh garis start. Pemegangan tongkat dilakukan pada salah satu ujung sampai tengah, yang mana ujung sebelah kaki merupakan pegangan pemain kedua. Ketika aba-aba diselesaikan diberikan, barulah pemain pertama berlari ke pemain kedua untuk menyerahkan tongkat tersebut, dan begitu seterusnya. Yang ketiga, ceritakan dan jelaskan tata cara pelaksanaan lompat jauh. Lompat jauh adalah gerakan melompat ke depan atas dengan menggunakan teknik dan gerakan tertentu. Lompat jauh merupakan salah satu olahraga melompat yang termasuk dalam cabang olahraga atletik. Dalam lompat jauh, terdapat beberapa teknik dasar yang harus dikuasai oleh para pemain agar dapat melakukan lompat jauh dengan baik dan benar. Teknik dasar dalam lompat jauh adalah teknik awalan. Teknik awalan pada lompat jauh dilakukan dengan gerakan berlari dengan kecepatan penuh. Teknik tolakan. Teknik tolakan dilakukan dengan melakukan tolakan menggunakan salah satu kaki terkuat. Teknik tolakan pada lompat jauh dilakukan tepat pada papan tolakan. Teknik melayang di udara. Teknik melayang di udara pada lompat jauh dapat dilakukan dengan gaya-gaya tertentu untuk mendapatkan jarak lompatan yang jauh. Teknik pendaratan pada lompat jauh dilakukan dengan kedua kaki secara bersamaan, dengan kedua lutut ditekuk dan posisi badan didorong ke depan. Yang keempat, ceritakan dan jelaskan tata cara pelaksanaan lompat jangkit. Pengertian lompat jangkit. Lompat jangkit adalah salah satu cabang olahraga atletik nomor lompat yang bertujuan memaksimalkan jarak jangkauan horizontal. Olahraga ini disebut juga triple jump karena memiliki 3 phase atau gerakan, yakni hop, jingkat, step, langkah, dan
Jam lompat. Lompat jangkit merupakan kategori olahraga lari yang memiliki teknik dan irama tersendiri. Teknik dasar lompat jangkit terdiri dari 4 tahapan, yakni awalan, jingkat, langkah, dan lompat yang dilakukan sesuai dengan irama. Irama lompat jangkit yang benar adalah kiri kanan atau kanan kiri. Dalam hal ini digunakan kaki yang paling kuat pada gerakan awal memulai jingkat hop dan memulai langkah step. Lalu gunakan kaki yang berbeda saat memulai lompat jump. Lebih rinci, tahapan pada teknik dasar lompat jangkit antara lain: phase awalan. Phase awalan dilakukan dengan mengambil beberapa langkah atau lari percepatan dengan kecepatan yang terkontrol menuju papan tolakan pertama, hop. Tujuan dari phase awalan ini adalah untuk mendapatkan kecepatan ketika melompat pada phase berikutnya. Phase awalan dilakukan dengan beberapa langkah berikut. Persiapan pada posisi start. Berdiri, fokuskan pandangan pada papan tolakan pertama. Mulai melangkah lalu berlari dengan kecepatan sedang ke cepat, slow atau slow to fast. Phase jingkat, hop. Phase jingkat merupakan lompatan pertama dilakukan dalam olahraga lompat jangkit. Gunakan kaki terkuat Anda untuk melakukan phase ini saat membuat tolakan, kemudian gunakan kaki yang sama untuk mendarat kembali agar menghasilkan jarak lompatan yang jauh pada phase berikutnya. Phase langkah, step. Phase langkah merupakan tolakan kedua setelah phase jingkat dengan menggunakan kaki yang sama pada tolakan pertama. Saat melakukan tolakan kedua dengan kaki terkuat, ayunkan kaki sebelahnya sekuat tenaga dari belakang ke depan bersamaan dengan kaki terkuat ditolakkan ke atas dan ke depan. Phase lompat, jump. Phase lompat dilakukan dengan kaki yang berbeda, bukan kaki terkuat, sebagai tumpuan dan mulai langkah sekuat-kuatnya sambil mencodongkan badan ke depan untuk melakukan pendaratan. Pendaratan dilakukan dengan sikap badan hampir duduk dengan kedua kaki menapak pada bak pasir sambil membengkokkan kedua lutut. Kepala ditundukkan dan kedua tangan ke depan. Yang kelima, ceritakan dan jelaskan tata cara lompat tinggi. Lompat tinggi merupakan salah satu nomor dalam olahraga atletik kategori lompat. Selain lompat tinggi, nomor lain dalam cabang olahraga atletik kategori lompat adalah lompat jauh, lompat galah, dan lompat jangkit. Keempat nomor lompat tersebut masuk dalam cabang olahraga atletik yang dilombakan pada Olimpiade musim panas. Selain menjadi cabang olahraga prestasi, lompat tinggi juga menjadi materi pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Bagi anak-anak sekolah, adapun pengertian lompat tinggi adalah olahraga atletik yang dilakukan dengan berlari dan melakukan lompatan setinggi mungkin melewati tiang mistar. Dalam buku pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan terbitan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dijelaskan bahwa tujuan olahraga lompat tinggi adalah melompat setinggi-tingginya dengan menggunakan cara yang benar. Alat yang digunakan dalam olahraga lompat tinggi adalah lintasan awalan, mistar, tiang lompat, dan tempat mendarat berupa matras atau kasur tebal. Teknik dasar lompat tinggi ada beberapa gaya dalam lompat tinggi, yaitu gaya berguling, gaya telentang atau flop, dan gaya gunting. Ketiga gaya tersebut memiliki getaran yang sama, tetapi berbeda pada sikap tubuh saat berada di atas mistar. Untuk bisa menguasai masing-masing gaya dalam lompat tinggi, harus memahami teknik dasarnya lebih dahulu.
Teknik awalan gerakan berlari menuju mistar merupakan pengertian dari awalan. Awalan yang digunakan dalam lompat tinggi adalah lari dengan langkah ganjil, yaitu 7, 9, 15. Usahakan mendorong lutut agar posisi lompatan lebih tinggi. Ayunkan tangan ke depan dan atas untuk memberi tenaga lebih besar. Lakukan tumpuan dengan kuat dan cepat karena hal ini akan menghasilkan tenaga tolakan yang besar. Langkah-langkah tersebut harus aktif dan terkontrol. Tujuan awalan adalah untuk membentuk kecepatan maksimal dan menempatkan badan dalam posisi siap untuk bertumpu atau bertolak. Teknik mendarat merupakan gerakan akhiran dalam lompat tinggi. Gerakan ini dilakukan dengan cara menjatuhkan badan ke matras atau ke tempat mendarat ketika tubuh sudah melewati mistar. Pendaratan dimulai pada sisi kanan tubuh mengguling dengan bahu. Tujuannya adalah untuk menghindari cedera. Pendaratan dilakukan pada sisi tubuh dan mengguling terhadap bahu. Teknik tolakan adalah gerakan menolak dengan tumpuan kaki di lantai dasar untuk menaikkan badan atau melompati mistar. Teknik dasar ini dilakukan saat melakukan lompatan tinggi. Pada umumnya, kaki yang digunakan sebagai pijakan untuk melompat adalah kaki sebelah kiri. Teknik melayang di udara. Teknik ini adalah gerakan melayangan di udara ketika posisi badan berada di atas mistar. Teknik dasar ini penting untuk dikuasai agar tubuh tidak mengenai tiang mistar, serta dapat mendarat dengan posisi yang baik hingga menimbulkan cedera. Pada saat berada di udara atau di atas mistar, kaki ke depan sedikit dibengkokkan dan mulailah bergerak. Penutupan dengan lengan bahu dan kepala bersama-sama menukik saat memutar pinggang dan kaki penolak dibuka ke belakang dan ke atas. Yang keenam, jelaskan cara meningkatkan kemampuan kecepatan untuk atletik sprinter. Yang pertama, lakukan pemanasan yang benar. Yang kedua, awali dengan berjalan cepat atau jogging pelan-pelan. Yang ketiga, lalu mulai latihan interval. Yang keempat, setelah latihan interval, usai berjalan selama 5 menit. Yang kelima, kombinasi dengan latihan. Yang keenam, jika sempat coba training. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.